Selamat malam teman-teman. Saya Samuel Arya, NIM 118.1361 dari kelas RA Sistem Komunikasi. Pada saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang thermal noise atau Johnson noise. Thermal noise ini terjadi karena adanya tabrakan antara muatan atau elektron yang menyebabkan suhu pada material itu meningkat. Jadi karena adanya tabrakan-tabrakan itu, makanya adanya gesekan sehingga suhu pada material itu meningkat. Nah, thermal noise ini atau Johnson noise ini juga sering disimbolkan sebagai E bar N atau bisa juga disimbolkan sebagai F, tapi yang paling biasa disimbolkan itu sebagai E bar N. Nah, berikut ini adalah persamaan dari thermal noise atau Johnson noise itu. E, e, E bar N kuadrat itu sama dengan 4 KB kali TR delta F. KB itu adalah konstanta Boltzmann yang mana nilainya sekitar 1,38 kali 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin. Nah, T itu adalah suhu, di mana suhunya derajat Kelvin, tidak Celcius. Lalu R-nya hambatan atau biasa satuannya itu ohm. Lalu F itu delta F itu adalah eh, frekuensi. Ini lebar frekuensi pengukurannya. Jadi satuan dari E bar N kuadrat ini adalah V kuadrat. Kalau N bar N-nya jadi V karena diakarkan. Terus kenapa bisa jadi satuannya V kuadrat? Dari sini kita bisa melihat rumusnya, persamaannya dari thermal noise ini, Johnson noise ini, E bar N kuadrat sama dengan 4 KB kali TR delta F. Mungkin kita empatnya tidak kita hidupkan. KB ini tadi memiliki KB ini memiliki satuan itu yaitu Joule per Kelvin. Joule, Joule per Kelvin ini kalau kita kalikan sama T, Kelvin ini kan T. Kalau kita kalikan sama T itu menjadi hilang. Jadinya sisa rumusnya jadi Joule kali hambatan kali delta F. Nah, Joule ini adalah daya dikali waktu, atau biasa dibuat P kali T dikali R kali seperti ini. Seperti ini dapat dari frekuensi. Nah, kita bisa mendapatkan P kali R ini karena kan seperti dikali T itu habis, menjadi sisanya P kali R. Nah, P ini adalah daya. Daya ini bisa kita keluarkan lagi menjadi V kuadrat per R. Nah, V kuadrat per R ini kita kalikan sama R, itu habis menjadi V kuadrat. Makanya tadi tegangan Johnson noise ini memiliki satuan V kuadrat. Lalu kalau bagaimana jika thermal noise dalam tiap frekuensi gitu, dalam satuan frekuensi gitu. Nah, kita bisa mengeluarkan delta F ini dari persamaan awalnya menjadi eh, E bar N kuadrat itu sama dengan 4 kali KB kali TR, mana satuannya jadi V kuadrat per Hz karena dia kita keluarkan delta F-nya jadi per Hz. Tadi ini V kuadrat ini dari persamaan yang telah kita temui tadi. Lalu kalau kita ingin menyederhanakan ke suhu ruang, itu persamaannya menjadi akar. Kenapa akar? Karena kita menghilangkan kuadrat dari E-barnya, jadi kita menjadi akar. Nah, ini suhu yang kita pakai ini 300 Kelvin, dan ini kita masukkan nilai-nilainya agar mendapatkan persamaan baru. Itu ini rumus awalnya tadi,
Nah, KB-nya kita masukkan nilainya 1,38 kali 10 minus 23. T-nya kita masukkan 300 Kelvin tadi suhunya, kali R kali delta V. Nah, di sini kita kalikan 4 kali 1,38 10 pangkat minus 23 ini menjadi 1,66 kali 10 pangkat minus 20 R delta F. Nah, ini kita keluarkan akarnya. Kalau akar 1,66 kali 10 pangkat minus 20 ini menjadi 0,13 10 pangkat minus 9 dikali akar R kali akar V. Jadi ini persamaannya. Lalu kita masuk ke dalam contoh. Nah, berapa besar thermal noise yang didapatkan jika bandwidth noise-nya sekitar 10 kHz dan resistansinya 10 mega ohm. Nah, dari sini kita masukkan tadi rumus yang sudah kita dapat, yang sudah kita sederhanakan. Itu 0,13 kali 10 pangkat minus 9 kali akar R kali delta F. Nah, kita masukkan nilainya. R itu 10 pangkat minus 6 10 pangkat 6, karena 10 pangkat 6 ini dapat dari mega, kita buat menjadi ohm. Lalu di sini juga 10 kali 10 pangkat 3, 10 pangkat 3 ini dari kilo. Nah, kita kalikan. Nah, dapatlah 4,11 10 pangkat minus 5 volt. Nah, 4,11 10 pangkat minus 5 volt ini bisa kita samakan menjadi 41 kali 10 41 kali 1 mikrovolt. Jadi dengan noise yang ada sebesar 10 kHz ini dengan resistansi 10 MHz, kita bisa mendapatkan thermal noise-nya sebesar 41,1 mikrovolt. Sekian video yang saya perbuat. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.